Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Seperti biasa, kopi dulu. Kopi terhebat. Pak Ferry, Bapak kan sebagai ahli hukum tata negara. Ini pengurus PSSI banyak berlindung di bawah peraturan FIFA. Seolah-olah peraturan FIFA itu mengenyampingkan undang-undang negara. Statuta PSSI seolah-olah hanya tunduk kepada FIFA tapi tidak tunduk kepada hukum negara. Yang benar yang mana, Pak? Ada dua hal, Bang. Kalau urusannya berkaitan dengan organisasi dan tata kelola organisasi, termasuk bisnis yang dikelola organisasi, ya statuta jadi pegangan. Fakta sum servanda ya, perjanjian yang mengikat orang-orang yang berjanji untuk. Tapi kalau sudah berkaitan dengan warga negara, karena ada warga negara yang meninggal, jumlahnya luar biasa banyak, maka ya harus negara ikut campur. Artinya? Dan tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum negara. Jadi wajib mau dia PSSI, bahkan kalau FIFA pun datang ke Indonesia harus taat dengan konstitusi yang diatur di Indonesia. Bahkan sudah banyak contohnya. Kalau perjanjian-perjanjian internasional, perjanjian yang diakui oleh negara-negara yang mengikat dirinya, sampai ke negara kita harus diratifikasi dulu, Bang. Harus diikat dengan hukum negara kita. Jadi tidak ada soal silahkan saja jalan dengan statuta, tapi begitu berurusan dengan negara harus taat dan patuh pada. Apakah dengan alasan statuta itu tunduk kepada peraturan FIFA seolah-olah pemerintah Indonesia tidak boleh mencampuri termasuk desakan mundur dan penggantian pengurus PSSI? Ya kalau itu kan salah satu saran ya, himbauan dari temuan bahwa untuk mundur. Kalau kemudian aparat negara menemukan ada fakta hukum, mau dia PSSI, mau dia FIFA, selagi di wilayah teritorial Indonesia, diangkut itu. Yang harus dilihat bahwa ini, Bang, ini urusannya harus dilihat apakah ini soal urusan organisasi semata, atau ada aspek kemanusiaan di dalamnya. Jadi Anda berpendapat kalau menyangkut tanggung jawab hukum publik, terutama tanggung jawab pidana, nggak ada urusan dengan FIFA? Nggak ada urusan. Berarti Anda setuju kalau Ketua Umum PSSI harus juga ikut bertanggung jawab sesuai pasal 52 dan 5359 KUH pidana, harusnya ikut jadi tersangka. Kenapa hanya anak buahnya yang tersangka? Ya, kalau ditemukan fakta-fakta bahwa ada keterlibatan, kelalaian yang menyebabkan pidana, siapapun itu diangkut, termasuk Ketua PSSI. Pertanyaan besarnya adalah apakah sudah ada bukti yang cukup bahwa kelalaian Ketua PSSI berimbas kepada peristiwa kanjuruhan. Kalau ada, siapapun dia angkut. Oke, siapapun dia angkut. Pak Amri anggota DPR. Siapapun dia angkut kalau itu memang melanggar hukum publik. Dan di dalam Undang-Undang Olahraga disebutkan penyelenggaraan olahraga harus memperhatikan keamanan keselamatan manusia. Ancamannya 2 tahun penjara. Dalam hal ini apakah menurut Anda kanjuruhan itu adalah kegagalan PSSI sehingga ketua umumnya harus jadi tersangka? Saya kira kita juga harus ada patut asas praduga tak bersalah. Ranah hukumnya harus jelas, Bang. Kita nggak bisa, misalnya contoh kasus misalnya ada bupati terus tiba-tiba kepala desanya melakukan kesalahan, otomatis bupatinya salah, kan nggak bisa juga. Tapi kan di undang-undang itu disebutkan siapa yang penanggung jawab keamanan olahraga seluruh Indonesia? Menurut pasal 52 Undang-Undang Olahraga, PSSI, Pak, bukan kepala desa, bukan liga daerah, bukan. Kalau bicara hukum, terus terang saya kan bukan orang hukum. Tetapi kalau memang dia nyanti secara fakta hukum terlibat, siapapun orangnya, sekalipun Iwan Bule itu gender, saya kira tidak harus tetap di. Menurut Bapak PSSI tidak terlibat dalam kejadian di Kanjuruhan? Tidak lalai? Terlibat pasti terlibat. Tapi lalai nggak? Bukan dibilang lalai, bukan gini. Tapi kalau pertanyaan abang tadi pertama, tanggung jawab PSSI ada. Tapi saya setuju dengan Pak Ferry tadi. Kalau memang ada unsur pidana yang memang harus ini penanggung jawabnya sampai ke level ketua umum atau esko, silakan proses hukumnya. Pertanyaannya? Sebelum pertanyaan, saya hanya meluruskan. Tadi abang kan mengantar dengan statuta, seakan-akan tidak bisa disentuh oleh negara. Tidak. Itu adalah wilayah internal sebuah organisasi. ADRT lah kalau di kita. Benar. Nah, ada pasal-pasalnya. Misalnya 2 kali 45 menit itu tidak boleh ada masuk hukum di luar hukum statuta misalnya. Tapi kalau abang baca pasal 3 dari statuta, itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Artinya itu berlaku hukum itu di Indonesia kalau memang ada sebuah kejadian di negara tersebut. Yang dikatakan tidak boleh sentuh FIFA segala macam, ya FIFA juga tidak mau kalau misalnya urusan pemilihan ketua PSSI dicampuri oleh unsur-unsur orang luar. Itu dia nggak mau. Tapi kalau di sini ada unsur pidana, apa bisa dibukti secara hukum, artinya benar-benar fair ya, ada bukti segala macam bisa dibuktikan, silakan. FIFA juga nggak bisa apa-apa. Ada kayak kalau salah perjanjian ditandatangani oleh PSSI bahwa semua tanggung jawab itu dialihkan ke panitia pelaksana. Ada. Itu padahal menurut Undang-Undang Olahraga yang bertanggung jawab itu untuk keselamatan olahraga di Indonesia ini, Bapak setuju nggak bahwa memang keselamatan olahraga itu tanggung jawab dari PSSI itu dulu secara teori, benar? Kalau tanggung jawab kita nggak akan lari dari tanggung jawab. Oke. Itu kita sudah tanggung tahu jawab. itu tanggung jawab dari PSSI, tapi kemudian dilimpahkan ke panitia pelaksana. Apakah boleh tanggung jawab pidana, tanggung jawab umum bisa dilimpahkan? Saya nggak tahu hukum, itu biaskan proses di pengadilan. Kalau memang hukum itu seperti itu bunyinya, silakan. Tapi yang saya mau sebut gini, tanggung jawab di area sepak bola jelas itu PSSI. Tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya. Tapi tanggung jawab itu telah di-sharing satu kepada LIB. Sebagai pelaksana. Undang-undang olahraga kan? Nggak, saya nggak lari ke undang-undang dulu. Tapi kan itu yang berlaku hukum publik. Saya nggak tahu. Jadi maka itu harus dibuktikan di pengadilan. Ya. Ini kita bicarakan dalam konsep bicara umum dulu. PSSI lalu dijalankan oleh LIB kepada klub. Undang-undang olahraga menyatakan. Ini kanjuran dulu. Sebentar dulu, Pak. Di kanjuran itu kejadiannya adalah kejadian setelah pertandingan. Setelah pertandingan ada kejadian. Nah, tolong diproses secara hukum di situ aja. Oke. Undang-undang olahraga menyatakan tanggung jawab seluruh kegiatan olahraga itu adalah PSSI. Tanggung jawab, beda. Dan tanggung jawab itu tidak bisa dialihkan karena itu adalah yang bersifat normatif publik. Benar nggak Pak? Makanya aku mau memisahkan dulu etik dan hukumnya. Etik sudahlah, ini memang wajib mundur menurut saya. Kalau soal hukum, pertanggungjawabnya harus dilihat. Misalnya contoh, kalau dia memerintahkan agar anak buahnya melaporkan kondisi di Kanjuruhan, apakah layak pakai, tidak layak pakai, ada prosesnya. Misalnya seperti itulah normalnya ya. Lalu ada laporan, ternyata menyatakan sudah layak. Maka bisa hilang tanggung jawabnya. Tetapi kalau ada laporan sebaliknya, ini tidak layak, dia bilang biarin aja. Nah di sana sebagai pimpinan tertinggi, dia punya tanggung jawab pidana, mengabaikan, melalaikan yang menyebabkan terjadinya. Makanya saya tanya, bukankah PSSI harusnya sudah tahu dari awal bahwa kalau pertandingan seperti ini bakal dihadiri oleh puluhan ribu tanpa nunggu laporan, bukankah harusnya sudah bisa memprediksi resiko itu? Tapi tidak berbuat. Ya, saya mengatakan bukan tidak mungkin. Ya. Tapi kan kembali lagi ke fakta hukum. Di ketua PSSI sekarang keras hati bahwa dia tidak punya tanggung jawab hukum. Termasuk tanggung jawab etik tidak mengundurkan diri. Nah mari dibuktikan apa yang kemudian dikatakan sebagai tanggung jawab hukum termasuk pidana itu. Nah menurut saya dalam konteks ini supaya fair Bang, sebagai orang yang punya akses dalam berbagai hal termasuk kemudian menutupi perkara ini dalam konteks hukum pidana ya, harusnya dia sudah mundur dulu agar kemudian berjalan hukum negara yang fair. Tadi beliau mengatakan kepada saya sudah ada contohnya. Kalau semestinya Esko dalam kondisi amburadul begini, meminta semuanya mundur, nanti membentuk komite normalisasi, sehingga mereka yang akan bekerja untuk memilih pimpinan yang baru. Terima kasih, Pak Tommy. Anda sependapat nggak dengan beliau? Kalau saya berpendapat begini, PSSI sudah harusnya bisa memprediksi bahwa stadion di sana tidak layak. Harusnya dia tahu kira-kira bakal berapa puluh ribu tiket. Bukankah dia sudah tahu itu tanpa harus ada laporan? Bukankah itu karena itu adalah wilayahnya PSSI? Oleh karenanya dia harus bertanggung jawab pidana dan perdata. Kalau pertandingan Arema Persebaya adalah pertandingan yang high risk, risiko tinggi, bisa jadi tahu. Bisa jadi tahu. Kalau gitu pertanyaan apakah itu high risk atau tidak? Ya high risk. Tetapi berarti dalam kompetisi ada strukturnya, Bang.
strukturnya itu karena ini kompetisi adalah home and away, maka pertandingan di Malang itu adalah pelaksananya Arema. Tapi kan undang-undang mengatakan memberikan tanggung jawab pidana dan perdata itu kepada PSSI. Betul, itu hukum. Makanya karena saya begitu. orang sepak bola, saya bicara tentang mekanisme kompetisi strukturnya. Bahwa harus bertanggung jawab secara etik sama seperti Bang Ferry tadi betul. Tetapi dalam konteks ukuran, konteks proporsional pelaksana kan mulai dari panpel. Panpel itu di under siapa? Di bawah siapa? Klub Arema. Dan sekarang kalau mau kita bicara, kenapa nggak bunyi juga soal Arema bertanggung jawab? Atau tidak ada kena tuh sampai saat ini. Lalu kemudian ada operator liganya. Karena mekanismenya begitu. Oke, kalau gitu pertanyaannya, dari semua yang sudah tersangka, menurut Bapak siapa lagi yang perlu ditersangkakan? Kira-kira? Kalau wilayah hukum positif saya nggak tahu, tapi wilayah sepak bola kan panpel sudah, Aremanya dihukum secara sanksi pertandingan. Jadi Anda mengatakan bahwa tapi ketua PSSI, secara klubnya belum. Ketua umum PSSI tidak pantas ditersangkakan. Secara hukum positif, saya nggak bisa masuk ke arena situ. Anda setuju nggak ketua PSSI ditersangkakan secara pidana di kepolisian? Jadi gini, kalau dalam setuju atau tidak kita mau istirahat. Saya menjelaskan dulu. Yes or no? Kalau berdasarkan undang-undang kemudian ditemukan fakta, bukti-bukti, ya harus bisa jadi Bukankah tersangka. kalian sudah mencari fakta sekian lama, kenapa masih nanya kalau? Ya ini kan gini, sekarang kan gini, kita kan bukan lembaga eksekusi, TGIF bukan lembaga Anda eksekusi. menemukan nggak ada kelalaian di... Oh ada, makanya saya mau menjelaskan. Kalau berarti tanggung jawab pidana dan... Makanya tadi saya mau menjelaskan, yang sudah jadi tersangka kan LIB. Ya kan, karena ada... Aku tanya ketua PSSI. Ya PSSI secara organisasi iya, ketua PSSI adalah orang yang paling bertanggung jawab. Jadi Anda kalau begitu menurut Anda harusnya bertanggung jawab pidana dan perdata dan juga dari segi birokrasi. Betul. Oke, kita istirahat lagi deh, nanti kita sambung lagi.